Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih menunjukkan peningkatan, anak-anak semua harus tetap semangat belajarnya ya. Jumpa lagi dengan Bu Guru Novi. Kali ini kita akan mempelajari tema 3. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. 2. Siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. 3. Siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 4. Siswa memperagakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Mata pelajaran yang kita bahas adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Ayo kita mulai pembelajaran 5. Simaklah bacaan teks berikut ini. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat tinggal kita kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Kali ini kita akan memperagakan iklan tentang demam berdarah. Pemeran yang terdapat pada iklan antara lain ketua RT, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Ayo kita perhatikan percakapan pada iklan seperti berikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Akhir-akhir ini, di lingkungan sekitar kita, sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja, saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk.
Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Oh, begitu Pak RT. Kami siap, Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Kata kunci yang kita temukan pada iklan tersebut adalah 3M+, demam berdarah, sarang nyamuk. Tugasmu adalah buatlah sebuah iklan elektronik seperti contoh tersebut dengan tema upaya menjaga kesehatan. Lakukanlah bersama keluargamu di rumah. Kemudian, tentukan kata-kata kunci dari iklan tersebut. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Simaklah percakapan mereka. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak, bahkan bayi sekalipun, sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Ayo kita lengkapi peta pikiran berikut ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Penyebab gangguan sistem pencernaan: makan tidak teratur, menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, makan makanan yang tidak bersih, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Suka menunda buang air besar akan mengakibatkan organ pencernaan terpapar kuman. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran akan mengakibatkan susah buang air besar. Kekurangan vitamin C, gusi akan terjadi pembengkakan hingga berdarah. Beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Pertama, penyakit MAH. MAH adalah gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Gejala adalah perut terasa perih dan mual. Cara pencegahan dan penyembuhannya adalah makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat secara teratur, dan berolahraga secara teratur. 2. Penyakit kolera. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Gejala dan tanda kolera adalah diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Cara pencegahan dan penyembuhan penyakit kolera adalah selalu menjaga kebersihan air, mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat, mencuci tangan sebelum makan, serta minum oralit jika diare. 3. Penyakit diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Gejalanya adalah perut terasa mulas, tinja encer, atau buang air besar cair, atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, kehilangan nafsu makan, pusing, lemas, dan kulit kering. Cara pencegahan dan penyembuhannya adalah menjaga kebersihan diri dan makanan, menghindari konsumsi makanan, dan meminum air yang tidak dimasak hingga matang. Bagaimana tentang konstipasi?
Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Untuk membuat poster yang perlu kamu perhatikan adalah yang pertama, judul, tulislah dengan rapi dan menarik. Kemudian isi, terdiri atas keterangan umum, penyebab, dan cara pencegahan dan penyembuhannya yang ditulis secara rapi. Yang ketiga, grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna jelas, rapi. Kemudian yang keempat adalah hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara mengekspresikan diri. Ayo simak bacaan teks tentang tari kancet papatai berikut ini. Tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Macam gerakan tarinya, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Kemudian berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Lalu kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatanmu, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Selalu cuci tanganmu dan gunakan masker jika bepergian keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.